Halo, salam sejahtera sahabat semuanya. Di sini ada sobat baik kamu, Kak Rin di Curhat Ide. Curhat Ide kali ini akan membahas mengenai bully yang dialami oleh salah seorang sahabat kita, yang dikutip dari Pijar Psikologi. Begini ceritanya. Curhat, saya dahulu ceria namun bullying mengubah segalanya. Saat saya masih kecil, saya merupakan anak yang ceria, suka bermain, bercanda dan sangat percaya diri. Bisa dibilang tingkat kepercayaan diri saya lebih dibandingkan anak-anak seumuran saya. Seiring bertambahnya usia, ketika naik kelas 4 SD, personality saya berubah 90 derajat. Saya jadi anak yang menyendiri, tidak suka bergabung dan berbaur dengan anak-anak yang lainnya. Saya terbiasa menjadi anak yang tidak dianggap oleh teman-teman sebaya saya, dan saya mencoba beradaptasi dengan itu. Ketika SD, saya sering bertanya-tanya, mengapa saya memiliki kehidupan yang berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Saya tidak mempunyai orang yang bisa dipercaya, untuk berbagi cerita dan keluh kesah. Anak-anak di keluarga saya, dibesarkan menjadi anak yang mandiri, karena orang tua saya sangat keras kepada anak-anaknya dulu. Itulah mengapa saya mencoba untuk menghandle semua kesulitan saya sendiri. Menjadi anak yang tidak ketergantungan dengan siapapun, dan membentuk sifat yang individualis. Saya mengalami yang namanya dibully ketika SD, teman membuli saya dengan membicarakan saya dari belakang, dan menjelek-jelekkan saya. Hal yang serupa juga terjadi ketika saya SMP. Ketika naik kelas 3 SMP, orang tua saya memutuskan untuk menghomeschooling-kan saya. Di sini asal mula semuanya terasa kelam. Saya memang tidak suka bersosialisasi, bukan karena saya benci semua orang, tetapi saya hanya lelah being misunderstood by everyone. Apa yang terjadi ketika saya kecil, sudah membentuk mindset negatif saya kepada orang-orang. Saya sulit untuk percaya kepada orang-orang baru. Dari kelas 3 SMP sampai lulus SMA, saya tidak punya teman sama sekali. Tidak ada tempat untuk berbagi keluh kesah. Selama depresi yang tidak berkesudahan itu berlangsung, saya mulai melakukan self-harm, merokok, minum. Dan kadang saya berpikir kalau dunia ini bukan tempat saya. Saya mencoba bertahan, percaya bahwa nanti semua akan berubah eventually, tapi saya gak merasa adanya perubahan, karena setiap saya coba cerita ke orang terdekat saya, tidak ada yang mengerti. Mereka mencoba memperbaiki ibadah saya, tapi tetap saya tidak merasa dimengerti, dan lama-kelamaan seolah-olah mereka menyalahkan saya, kalau apa yang terjadi terhadap hidup saya ini, karena saya tidak dekat kepada Tuhan. Jujur itu sama sekali tidak membantu, tidak ada yang bisa mengerti saya sepenuhnya, karena mereka semua tidak pernah ada di posisi saya. Saya hanya lelah dengan semua penderitaan yang tidak berkesudahan ini. Perasaan sedih dan putus asa mendominasi diri saya akhir-akhir ini, tetapi kadang-kadang sesuatu yang sepele dapat membuat saya bersemangat dan bahagia. Orang-orang berpendapat, apa yang saya lakukan itu berlebihan. Hal ini membuat saya tidak memahami personality asli saya. Saya sering membuat diri saya down dengan pikiran-pikiran negatif yang susah payah saya singkirkan, dan memikirkannya berulang-ulang. Pemicunya lebih sering dari dalam diri saya. Sekian dulu cerita kali ini. Jadikan video ini sebagai bahan renungan dan pembelajaran. Tetap keep spirit dan keep loving. Terima kasih.